Melihat harta berharga di depan mata, sorot mata Cushu berkilat seperti bintang. Ia lalu berkata pada Aunty Luo, "Harta ini luar biasa, ayo kita rebut saja." Aunty Luo mengangkat alis, tatapannya tajam menatap Cushu. "Di sana ada 4 Saint King yang sedang mengawasi, kecuali kalau kau memang ingin memperlihatkan dirimu sekarang. Cushu pura-pura tak berdosa seperti anak kecil, menundukkan wajahnya sambil tersenyum licik. Aunty Luo memperhatikannya, tapi tiba-tiba ia merasakan sesuatu dan menoleh cepat. Ada sesuatu yang aneh. Ia menatap menembus kekosongan ke arah timur kota, wajahnya sedikit berubah. Cushu segera bertanya, "Ada apa, Aunty Luo?" Aunty Luo terdiam sejenak, ekspresinya menjadi serius. Ada aura kuasi Emperor. Ia menutup mata, merasakan dengan seksama dan menyadari bahwa itu hanya soul fragment, tetapi auranya sangat tidak biasa. Dari kegelapan, sosok seorang pria perlahan melangkah keluar. Ia tampak misterius, dengan sebuah mata vertikal di antara alisnya. Setelah itu, Aunty Luo masuk ke dalam lautan kesadarannya sendiri. Di sana, ia memiliki 2 wujud kehidupan. Sister Luo bergaun ungu di dalamnya berbicara dengan nada serius. "Jika kita ini ibarat ikan yang berenang di laut, maka orang itu seperti burung yang bebas terbang di langit. Tak hanya berbeda bentuk kehidupan, tapi sepertinya sistem dan tatanan alamnya pun berbeda." Aunty Luo mengerutkan kening dan berpikir lama sebelum akhirnya menemukan istilah yang tepat, makhluk transenden. Ia tenggelam dalam renungan. Benar-benar luar biasa, seolah lebih dekat dengan kehendak Dao Langit. Sebenarnya apa dia itu? Sister Luo bertanya, "Kau tak merasa perasaan ini familiar?" Mendengar itu, Aunty Luo menatap Cushu dengan dingin namun dalam. Iya, rasanya tak berbeda dari bagaimana Cushu mengubah Tusan Yu sebelumnya. Melihat tatapan Aunty Luo yang tajam, Cushu pun manyun dan mendekat. "Aunty Luo, jangan menatapku seperti itu terus. Aku jadi malu." Aunty Luo dengan dingin menjentik kening Cushu hingga benjolan besar muncul di kepalanya. "Aduh, Aunty Luo, tanganmu terlalu keras." Keluh Cushu sambil mengusapnya, lalu tersenyum menenangkan. "Sudahlah, jangan marah. Aku tidak memaksudkan seperti itu." Kemudian Cushu berkata, "Aunty Luo, bisakah kau menggunakan cermin sihirmu untuk melihat siapa orang itu?" "Bisa," jawab Aunty Luo tanpa banyak bicara. Ia mengibaskan tangannya dan memunculkan sebuah cermin bercahaya. Dalam cermin itu, segera tampak sosok pria berpakaian hitam dengan wajah serius. Cushu hanya melihat separuh wajahnya, tapi mata vertikal di dahinya membuatnya langsung mengenali sosok itu. Ia tersenyum pelan. "Jadi dia, menarik sekali." Aunty Luo bertanya, "Kau mengenalnya?" Cushu tersenyum tipis, matanya memancarkan kilatan tajam. "Bukan hanya kenal, aku juga pernah bertarung dengannya." Aunty Luo terkejut. Mata merah vertikalnya itu aneh sekali. Ia memberiku perasaan yang tidak biasa. Tak sangka kalian pernah bertemu. Sorot mata Cushu penuh semangat. "Aunty Luo, ayo kita tangkap dia. Aku sangat tertarik padanya." Melihat sikapnya itu, Aunty Luo bertanya, "Kau tak khawatir dengan Liu Hongji?" Cushu tersenyum percaya diri. Tak perlu terburu-buru soal itu. Setelah berkata begitu, Aunty Luo membawa Cushu menembus kehampaan dan pergi. Adegan berganti ke bagian utara kota. Seorang pria berdiri di atas atap. Dialah Min Yaozi. Ia bertanya dingin kepada pria di sampingnya. "Liu Hongyi ditahan di sana. Kudengar ras iblis memakai teknik terlarang yang bahkan energi Emperor pun tak bisa menembusnya. Apa kau yakin bisa memecahkannya?" Saat itu, muncul seorang tua berkulit gelap. Ia berkata, "Segel itu mengandung semacam zat kehidupan immortal, energi tingkat tinggi dari langit dan bumi. Untuk memecahkannya, seseorang harus mengambil inti zat immortal di dalamnya." Min Yaozi bertanya curiga, "Zat apa itu?" Tepat ketika ia akan mendengar jawabannya, retakan muncul di udara sekitar 10 meter di depan mereka. Dari sana muncul seorang wanita yang menggendong seorang pria di lengannya seperti menggendong putri. Ia tersenyum santai. "Halo." Keduanya, Min Yaozi dan lelaki tua itu terkejut melihatnya. Wanita di depan mereka memancarkan aura penekan yang kuat. Lelaki tua itu langsung berteriak ketakutan. "Kuasi Emperor! Wanita itu seorang kuasi Emperor!" Tubuhnya segera lenyap tanpa jejak, namun sebelum pergi, ia sempat memperingatkan Min Yaozi agar berhati-hati. Belum sempat bereaksi, Min Yaozi sudah ditangkap oleh Aunty Luo dan dibawa ke ruang bawah tanah rahasia di bawah penginapan Tusan. Min Yaozi diikat pada salib irisan, wajahnya dingin dan penuh marah. "Siapa kalian? Mengapa kalian menangkapku?" Aunty Luo melangkah maju, mengeluarkan kompas kuasi Emperor di tangannya dan menatap beberapa lapis formasi pelindungan. Ia dengan dingin berkata, "Kami menangkapmu tentu ada alasannya." Ia menekan seluruh kekuatan Min Yaozi, tidak memberikan sedikit pun kesempatan bagi jiwa sisa kuasi Emperor di dalam tubuhnya untuk bertindak.
Cushu mengusap jagunya sambil berjalan santai mengelilingi berbagai alat penyiksaan di depannya. Ia menatap penasaran. Kau biasanya main cukup ekstrim ya? Cushu membayangkan adegan pacuan kuda yang membuatnya tersenyum nakal. Tu Xianyu tertawa kecil, menampakkan gigi taring mungilnya. Wajah gadis itu memerah tapi ia tersenyum manis. Master, semua ini khusus kusiapkan untuk anak-anak nakal yang tidak mau menurut. Rasanya cukup ajaib. Apa Master ingin mencobanya? Cushu mengerutkan kening. Berani juga kau gadis kecil. Melihat tatapan Cushu yang tajam, gadis itu segera panik dan melambaikan tangan kecilnya. Master, jangan salah paham. Aku pasti bisa menahannya. Asal Master senang, Yuer akan melakukan apapun. Cushu menepak kepalanya dengan lembut sambil tersenyum hangat. Gadis bodoh, kau itu harta berhargaku. Mana mungkin aku tega memperlakukanmu kasar. Yuer memanyunkan bibirnya, suaranya lembut. Tapi, Yuer harap Master juga tidak terlalu lembut juga. Mendengar itu, Cushu sempat terbengung. Gadis ini benar-benar tahu cara menggoda. Keduanya tertawa pelan, keagrapan mereka membuat dua orang lain di ruangan itu hanya bisa geleng-geleng kepala. Min Yaoxi berdaham 2 kali, sebelum akhirnya berkata, Aku tak pernah menyinggung para senior, mengapa kalian menangkapku? Aunty Luo menjawab dingin, Min Yaoxi, tutup mulutmu dan panggil keluar monster tua yang bersembunyi di tubuhmu. Wajah Min Yaoxi berubah-ubah. Tidak mungkin, bagaimana bisa mereka tahu?